Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum sejahtera untuk warahmatullahi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesti Nadila, saya moderator pada agenda sore hari ini mengenai dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria. Saya akan membacakan rules pada agenda sore hari ini, yaitu peserta diwajibkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat narasumber berbicara. Materi akan diberikan kurang lebih sekitar 50 menit mungkin ya Pak. Kemudian setelah materi selesai baru ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Rahmat Ramadhani, SHMH. Beliau merupakan advokat sekaligus dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Lulusan S1 FH UMSU dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Untuk saat ini beliau sering menulis di surat kabar dan menulis di beberapa judul buku, yaitu catatan kecil seputar hukum Indonesia, kejahatan terhadap tanah, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Bapak Rahmat Ramadhani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu yang mengikuti kelas zona hukum dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu moderator, bahwa nama saya adalah Rama Ramadhani dan sejak tahun 2015 saya menekuni atau menggeluti dunia advokat sekaligus dosen atau akademisi di Fakultas Hukum UMSU. Sesuai dengan TOR yang disampaikan ke saya, maka ada beberapa sub pembahasan dari kupas tuntas aspek hukum agraria ini yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Di antaranya adalah mendudukkan pemahaman antara agraria, hukum agraria, dan hukum pertanahan, lalu kemudian terkait dengan had atau hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Kemudian nanti kita akan sedikit membahas tentang pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, konflik agraria kontemporer, dan strategi tips menyelesaikan sengketa tanah. Sebagian dari materi yang akan saya sampaikan itu ada di media sosial saya, ada di YouTube Dani Danila, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengunjunginya atau bahkan mensubscribe nanti, dapat beberapa hot issue yang saya tampilkan. Baik, seperti subtema yang sudah sudah ditampilkan di slide tadi, ada yang pertama kita akan bahas tentang mendudukkan pemaknaan antara agraria, hukum agraria, dan hukum pertanahan. Ini sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua berilustrasi di dalam gambar ini. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya apa yang Bapak Ibu bisa tampilkan, Bapak Ibu bisa gambarkan dari tampilan gambar ini. Mungkin gambarannya secara luas adalah di sana ditunjukkan beberapa item atau bentuk, ya. Ada pemukiman, mungkin juga di bagian pemukiman itu ada industri, kemudian ada sungai, ada gunung, ada lautan di balik gunung itu, ada sawah, ada ladang, dan juga ada ruang angkasa. Kata agraria itu sangat luas pemaknaannya. Ada bumi, ada air, ada ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, atau selanjutnya akan kita singkat dengan sebutan barka. Untuk memulai lebih mendalami tentang makna pemaknaan atau memaknai kata agraria tadi, kita coba mengulas dari beberapa definisi atau pengertian agraria yang dikemukakan oleh para pakar. Salah satunya adalah buku Prof. Budi Harsono yang saya kutip. Jadi Prof. Budi Harsono ini membedakan pengertian agraria menjadi 3 klasifikasi atau 3 kategori. Membedakan agraria dalam 3 perspektif, ya. Ini
Agraria dalam arti umum, administrasi pemerintahan dan pengertian agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Dalam arti umum, kata agraria secara letterlek atau istilahan bahasa di beberapa negara ini lebih dominan dimaknai dengan arti kata tanah. Jadi dalam arti umum agraria dimaknai atau diberi pengertian sebagai hal-hal yang berkaitan dengan tanah atau sawah atau ladang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria diartikan sebagai urusan pertanian atau tanah pertanian, kemudian juga diartikan sebagai urusan pemilikan tanah. Perspektif kedua, Prof. Budi Harsono mendefinisikan bahwa dalam lingkup hukum administrasi pemerintahan, sebutan agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Pengertian agraria menurut UPA masih dari definisi yang saya kutip dari Prof. Budi Harsono, dipakai dalam arti yang sangat luas, seperti yang kita ilustrasikan di slide pertama tadi, bahwa agraria tidak hanya persoalan yang berhubungan dengan tanah, tetapi ada bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam terkandung di dalamnya atau yang kita singkat dengan baraka. Legal standingnya jelas tertulis dalam Konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya inilah batasan luasnya pengertian agraria secara pemaknaan yang tidak hanya melulu berkaitan dengan tanah. Ada kata bumi di dalam pemaknaan agraria secara luas tadi, yaitu barkah. Bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan untuk memaknai kata tanah, ini adalah permukaan bumi berdasarkan pasal 1 ayat 4. Artinya, membahas tentang bumi tidak hanya berhenti pada pengertian tanah, sebab tanah hanya bagian dari permukaan bumi. Sedangkan kata bumi, menurut pasal 1 ayat 4 ini, juga termasuk di dalamnya perut bumi, tubuh bumi, serta berada di bawah air. Baik, kita coba kupas dulu tentang pengertian hukum agraria. Ada kata hukum di dua suku kata antara hukum agraria. Kata hukum menurut definisi umum adalah kumpulan atau himpunan petunjuk-petunjuk atau kaidah yang berupa perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis. Ada kata agraria yang tadi sudah sama kita pahami bahwa di dalamnya ada barakah. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan terkandung di dalamnya. Dalam buku yang ditulis oleh Urip Santoso, ini menegaskan bahwa barakah merupakan lingkup dari agraria secara luas, tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengaturan pengairan, ya, perikanan, kehutanan, serta penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Sederhananya, kata atau definisi dari hukum agraria bisa kita maknai yaitu berupa keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Ini menurut buku yang saya kutip dari Sudipno Mertokusumo. Secara lugas dapat pula dinyatakan bahwa hukum agraria merupakan kumpulan atau himpunan petunjuk-petunjuk atau kaidah berupa perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis
mengatur tata tertib hubungan dengan bumi, tanah, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaknai sebagai kata barakah secara luas. Dengan demikian, kalau kita padukan antara apa yang sudah kita maknai di depan tadi, antara kata barakah dengan istilah dari hukum agraria itu sendiri, bahwa hukum agraria di dalamnya ada barakah, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan untuk di dalamnya, maka dalam kaitan pengaturan hukumnya berisikan tentang hukum bumi, baik tentang tanah, kehutanan, tambang, minerba, dan seterusnya. Dalam kaitan mungkin bumi secara keseluruhan, seperti pengertian sebelumnya, yaitu permukaan bumi, tentang tanah, tentang kehutanan misalkan, kemudian tambang, minerba, dan seterusnya. Ini sudah masuk ke dalam tubuh atau perut bumi, bahkan segala sesuatu yang berada di bawah air. Kemudian ada juga hukum air. Ini regulasinya banyak, ya. Ada tentang apa ya, di bawah Kementerian KKP kalau saya nggak silap. Ada tentang undang-undang kelautan, perikanan, kemudian pesisir dan pulau terpencil atau terluar. Dan yang mungkin agak jarang diulas atau dibahas, ini adalah tentang hukum ruang angkasa. Ya, ini di stakeholdernya di Indonesia ada 8 ini ya, lembaga antariksa apa itu ya. Nah ini regulasinya ada banyak tentang hukum antariksa, kemudian batas udara atau langit di Indonesia. Ada tanda silang merah di sana saya buat. Artinya apa? Bahwa lihat perkembangan selama ini, UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria yang disahkan tanggal nomor 5 tahun 60, tanggal 24 September 1960 itu, semestinya itu menjadi rujukan atau pondasi dasar, namanya Undang-Undang Pokok ya, menjadi pondasi dasar dalam pengaturan keagrarian Indonesia. Keagrarian perlu dipahami tadi, tidak hanya melulu soal tanah. Faktanya mungkin ini asumsi saya, masih banyak disharmonisasi pengaturan-pengaturan hukum agraria yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan terkandung dalamnya yang tidak atau bahkan sama sekali mengabaikan, tidak menjadikan UUPA sebagai dasar pikirnya, filosofi pijakannya dan seterusnya, sehingga dalam faktanya, dalam pelaksanaannya ada beberapa peraturan yang disharmonisasi dan kurang sinkron antara UUPA dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber daya agraria. Maka sebelum kita lanjutkan diskusi kita sore hari ini, saya perlu batasi bahwa yang kita bahas ya itu tidak semua barakah atau tidak semua aspek agraria yang menjadi sorotan, sebab kita harus sepakati atau kita harus pahami agraria yang kita bahas sore hari ini adalah hukum yang berkaitan dengan pertanahan.